Bayangkan sebuah bangsa yang telah ratusan tahun dijajah, diperas, dan ditekan. Namun di tengah keterjajahan itu, perlahan namun pasti, kekuatan yang tak kasat mata bangkit bersama semangat rakyat yang tak kunjung padam. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil satu malam. Bukan pula sekadar hasil diplomasi. Di balik proklamasi yang kita kenal hari ini, tersimpan lapisan kisah rahasia, perlawanan senyap, tokoh-tokoh misterius, hingga peristiwa spiritual yang dipercaya turut membuka jalan lahirnya negeri ini. Bab 1. Penjajahan yang menjadi api sejarah mencatat bahwa Indonesia dijajah selama lebih dari 350 tahun. Dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis, kemudian Belanda melalui Fock, disusul Inggris, dan akhirnya Jepang. Namun jauh sebelum itu, tanah Nusantara adalah kawasan penuh kerajaan besar. Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Gorontalo, dan banyak lainnya. Ketika bangsa asing datang, mereka tidak hanya mengincar rempah dan kekayaan alam. Mereka juga menindas nilai-nilai lokal, meruntuhkan sistem sosial, dan memecah kekuatan adat. Namun justru dari tekanan itu, perlawanan kecil mulai tumbuh. Mulai dari perang gerilya, rakyat Aceh, perang Diponegoro, hingga perlawanan lokal dari para ulama, pesantren, dan tokoh adat yang tak tercatat dalam sejarah nasional. Disinilah titik pertama munculnya misteri sejarah. Banyak nama pahlawan rakyat yang hilang dari buku pelajaran. Namun kisah mereka tetap hidup dalam lisan rakyat, ukiran di dinding surau, atau legenda yang diwariskan turun-temurun. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tapi juga dengan ilmu spiritual, jimat, doa-doa kuno, dan keyakinan pada kekuatan gaib Nusantara. Bab 2. Tokoh-tokoh dalam bayangan kita. Mengenal nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, atau Tan Malaka. Tapi pernahkah kita bertanya, siapa yang menjaga mereka dari balik layar? Siapa yang mengatur jaringan intel, memberi perlindungan saat pelarian, atau menyembunyikan mereka dari mata-mata asing? Di sejumlah catatan yang tak resmi, nama-nama seperti Kiai Mojo, Kahari, Hashim Asy'ari, dan K2002 Ahmad Dahlan tidak hanya berperan sebagai tokoh agama, namun juga penjaga moral perjuangan. Mereka diyakini memiliki ilmu hikmah tinggi dan memegang doa-doa tertentu untuk melindungi bangsa. Bahkan, dalam banyak cerita lisan, dikatakan bahwa Soekarno sering meminta wejangan dari para guru spiritual untuk menentukan langkah besar perjuangan. Tak hanya itu, di daerah seperti Banten, Gunung Lawu, atau hutan-hutan Sumatera, muncul cerita tentang orang-orang misterius yang membantu pejuang lewat cara-cara tak biasa, menghilang dari kejaran pasukan, membuka jalan hutan dengan doa, atau menyembunyikan para pejuang dalam dimensi lain, sesuatu yang tidak masuk akal secara logika, namun diyakini oleh para pelakunya sebagai nyata. Bab 3. Kemerdekaan atau ramalan. Beberapa dokumen kuno dan naskah Jawa menyebut tentang ramalan bahwa tanah Jawa suatu saat akan dijajah dan kemudian dibebaskan oleh seorang putra Fajar. Gelar ini kelak diasosiasikan dengan Soekarno, yang lahir saat Fajar menyingsing. Ramalan Jayabaya, raja legendaris dari Kediri, juga menyebut bahwa Nusantara akan mengalami masa penderitaan panjang sebelum akhirnya bangkit menjadi bangsa besar yang disegani. Banyak pejuang kemerdekaan percaya bahwa perjuangan mereka telah diramalkan jauh sebelum penjajahan itu sendiri dimulai. Apakah kemerdekaan adalah buah dari strategi politik dan militer semata? Atau adakah unsur metafisik yang turut membuka jalannya? Bab 4. Jepang, kesaktian, dan tekanan spiritual. Masa pendudukan Jepang membawa babak gelap sekaligus titik balik. Di satu sisi, Jepang memperparah penderitaan rakyat. Namun di sisi lain, mereka membuka jalan bagi para tokoh pergerakan untuk belajar taktik militer dan administrasi. Namun yang menarik, dalam catatan para perwira Jepang, disebutkan bahwa mereka terkadang merasa takut saat masuk ke daerah tertentu. Ada laporan dari tentara Jepang yang mengaku melihat pasukan tak kasat mata, mendengar suara gamelan di tengah hutan, atau diserang oleh makhluk gaib saat hendak menangkap tokoh perlawanan. Beberapa tentara Jepang bahkan mencatat bahwa di beberapa wilayah mereka tidak bisa masuk karena adanya batasan energi tertentu. Wilayah yang dijaga oleh para kiai dan santri ini diyakini dilindungi oleh kekuatan spiritual tinggi. Bab 5. Peristiwa Air Enggas dan Kaloka dan gelombang mistis. 17 Agustus tahun 1945 menjadi puncak sejarah bangsa. Namun, sehari sebelumnya, Soekarno dan Hatta
diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Di tempat inilah mereka akhirnya menyepakati proklamasi. Namun misterinya bukan hanya pada politik. Sejumlah cerita menyebut bahwa malam sebelum proklamasi, terjadi keheningan aneh di Jakarta. Langit begitu gelap, angin berhenti berhembus, dan beberapa orang tua yang peka terhadap alam menyatakan malam ini bumi menahan napas. Di luar Jakarta, para ulama di pesantren besar seperti Tebu Irang dan Buntet Cirebon menggelar doa dan zikir bersama. Ada yang menyebut bahwa getaran spiritual malam itu serasa seperti gema dari ribuan arwah leluhur yang menanti saat kemerdekaan. Bab 6. Bendera, doa, dan tangis di Jalan Pegangsaan saat teks proklamasi dibacakan. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dengan kain sederhana, bukan kain mahal, tapi konon bendera itu dijahit sambil ditemani doa-doa tertentu dan dijaga agar tidak jatuh ke tanah sampai dikibarkan. Beberapa saksi menyebut bahwa saat bendera dikibarkan, udara di sekitar rumah Soekarno seketika terasa berbeda. Beberapa orang menangis tanpa sebab. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara gaib menyambut pengibaran itu. Seolah seluruh semesta mengakui lahirnya negeri baru. Bab 7. Perang tak hanya di medan tempur. Setelah proklamasi, Indonesia belum langsung merdeka sepenuhnya. Belanda datang kembali dengan agresi militer. Disinilah muncul gelombang baru perjuangan. Dari militer, gerilya, diplomasi, hingga kekuatan rakyat. Namun tetap, sisi misterius tak pernah hilang. Di medan perang, banyak tentara Indonesia yang mengaku mendapat kekuatan dari doa-doa tertentu. Mereka berjalan berhari-hari tanpa lelah, luput dari peluru, atau lolos dari penyergapan dengan cara yang dianggap tidak masuk akal. Dari Jawa Tengah hingga Sumatera, muncul kisah-kisah tentang pejuang yang hanya bersenjatakan bambu runcing, tapi mampu menahan pasukan bersenjata lengkap. Kisah seperti ini mungkin dianggap mitos, namun bagi yang mengalami langsung, mereka menyebut bahwa ada kekuatan besar yang menyertai mereka. Bab 8. Misteri yang belum selesai kini, Indonesia telah merdeka selama lebih dari 7 dekade. Namun banyak kisah menuju kemerdekaan yang masih tersimpan, tersembunyi, atau sengaja dilupakan. Banyak pelaku sejarah yang wafat tanpa sempat menuturkan kisahnya. Banyak surat, dokumen, atau artefak yang hilang entah kemana. Bahkan, sejumlah tempat seperti Gua Jepang, Pesanggerahan Tua, hingga petilasan pejuang menyimpan atmosfer aneh. Seolah menyimpan sisa-sisa energi perjuangan yang belum lepas. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memahami makna kemerdekaan? Atau masih banyak misteri yang menanti untuk digali dari sejarah yang kita warisi? Kemerdekaan Indonesia bukan sekadar hasil diplomasi atau perang. Ia adalah hasil dari pergerakan panjang yang melibatkan darah, air mata, dan keyakinan tak tergoyahkan. Bahkan, ia juga melibatkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar semata. Kita mewarisi bukan hanya sebuah negara, tetapi juga sejarah besar yang syarat dengan jiwa yang berkorban diam-diam. Mari jaga kemerdekaan ini dengan memahami kisah di baliknya. Gali kembali misteri, hormati para pejuang yang tak dikenal, dan tanamkan dalam hati bahwa kemerdekaan bukan akhir, tapi awal perjuangan yang tak boleh dilupakan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.